Pemirsa, Gregorius Ronald Tanur yang merupakan anak anggota DPR RI tengah menjadi sorotan usai divonis bebas setelah didakwa melakukan pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti. Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini dinilai tidak adil hingga menimbulkan protes bahkan memicu aksi demo. Selengkapnya kita bahas lewat infografis berikut. Kejadian ini bermula pada 3 Oktober 2023. Korban Dini Sera Afrianti dan juga Ronald Tanur yang kala itu baru menjalin hubungan sekitar 5 bulan datang ke tempat karaoke Black Hole KTV di Landmark Mall Surabaya dengan teman-teman mereka. Pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari, Dini dan juga Ronald terlibat pertengkaran yang bahkan menurut keterangan polisi, Dini dianiaya oleh Ronald hingga jatuh tertunduk dan kepalanya cedera. Pertengkaran tersebut berlanjut hingga ke tempat parkir di basement. Dini yang dalam kondisi lemas hanya bisa bersandar di pintu kiri mobil milik Ronald. Ronald pun tetap melajukan mobilnya berbelok ke kanan yang mengakibatkan Dini terlibat kecelakaan. Lalu Ronald terus melajukan kendaraannya hingga Dini terhempas sejauh 5 meter. Ronald lalu membawa korban ke apartemen, melakukan pertolongan pertama dan memberi bantuan nafas serta menekan dada korban. Karena tidak membuahkan hasil, Ronald pun membawa korban ke Rumah Sakit National Hospital Surabaya. Nyawa korban tak tertolong dan dinyatakan wafat pada pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Ronald Tanur ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya pada 6 Oktober 2023. Lalu pada 27 Juni 2024, tersangka Ronald Tanur dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum karena terbukti melanggar pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa. Sementara itu, pada 24 Juli 2024, Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim PN Surabaya. Majelis Hakim menilai Ronald tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan JPU dan masih berupaya menolong korban di masa kritis. Tak terima dengan vonis bebas yang dijatuhkan Ketua Majelis Hakim Erin Tuah Damanik, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan mengklaim Kejati Jawa Timur punya bukti kuat yang menyatakan Ronald Tanur bersalah atas pembunuhan terhadap korban Dini. Vonis bebas Ronald Tanur menuai protes publik dan juga anggota DPR. Komisi 3 DPR RI melakukan audiensi dengan keluarga korban Dini Sera dan menilai adanya kejanggalan dalam kasus ini. Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni emosi pada 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur lantaran mengabaikan semua alat bukti yang menjadi fakta di lapangan. Ia juga menduga ada modus hengki-pengki atau pembohongan di balik putusan Majelis Hakim PN Surabaya. Dugaan tersebut berdasarkan pernyataan Majelis Hakim bahwa korban meninggal dunia bukan karena penganiayaan tetapi karena mengkonsumsi alkohol. Atas kejanggalan ini, Saroni pun merekomendasikan agar keluarga korban juga melaporkan ke KPK. Hal senada juga diungkapkan oleh anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka yang menilai ada juga kejanggalan atas putusan hakim tersebut yang mendesak Dirjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah dan juga menangkal Ronald Tanur untuk bepergian ke luar negeri. DPR RI juga telah melaporkan Majelis Hakim PN Surabaya ke Komisi Yudisial Republik Indonesia. Keluarga korban Dini Sera ingin Komisi Yudisial memeriksa dugaan pelanggaran kode etik serta menjatuhkan rekomendasi pemecatan bagi ketiga hakim yang memutuskan perkara tersebut. Ahmad Sahroni juga mengatakan setelah melaporkan ke KY, pelaporan akan berlanjut ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Sementara itu, ratusan orang dari beberapa kelompok dan organisasi masyarakat hingga kemarin terus menggelar aksi di depan gedung PN Surabaya. Salah satunya adalah aksi bakar keranda mayat mewarnai unjuk rasa ratusan orang dari Aliansi Madura Indonesia di depan gedung Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Mereka menuntut 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur dipecat karena dinilai mencederai hukum dengan membebaskan terdakwa pembunuhan. Aksi bakar keranda mayat dilakukan ratusan massa dari Aliansi Madura Indonesia di depan gedung Pengadilan Negeri Surabaya di kawasan Jalan Arjuna, Surabaya. Para peserta aksi berorasi dan membentangkan berbagai poster termasuk gambar Ronald Tanur selaku terdakwa pembunuhan yang divonis bebas oleh 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Erin Tuah Damanik. Aksi bakar keranda mayat tersebut dilakukan sebagai bentuk matinya hukum di Pengadilan Negeri Surabaya akibat ulah 3 hakim yang dinilai mencederai hukum. Mereka kecewa dan marah terdakwa pembunuhan divonis bebas dan menuntut ketiga hakim dipecat. Pelaku pembunuh dan ternyata oleh
hakim tersebut di Pengadilan Negeri Surabaya dibebaskan, seolah-olah dikatakan tidak bersalah. Mereka bertiga sudah tidak layak untuk menduduki hakim di kota Surabaya ini. Dipecat Pak ya? Harus dipecat, Pak. Tiga-tiganya dipecat? Tiga-tiganya harus dipecat. Sebelumnya, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas Ronald Tanur selaku terdakwa pembunuhan kekasihnya sendiri. Akibat putusan hakim tersebut, banyak penolakan dari berbagai kalangan dan juga praktisi hukum. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan.